Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Johara Rifati Rasibuan dari Prodi Peternakan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi otot. Sebelumnya, saya hormati Ibu Dr. Magfira SPT MSI dan Ibu Kania Asriliani SPT MSI. Jadi teman-teman tahu tidak sih fisiologi otot itu apa? Jadi fisiologi otot adalah cabang fisiologi yang mempelajari mekanisme kerja otot dalam tubuh. Otot termasuk jaringan aktif karena mampu merespon rangsangan listrik dan kimia. Respon tersebut menyebabkan otot berkontraksi dan menghasilkan gaya. Otot memiliki peran utama dalam menunjang aktivitas tubuh. Adapun fungsi otot antara lain untuk menghasilkan gerakan tubuh melalui kontraksi, yang kedua untuk menghasilkan panas untuk menjaga suhu tubuh, yang ketiga mempertahankan postur dan posisi tubuh, yang keempat menstabilkan sendi dan rangka, dan yang terakhir untuk membantu peredaran darah terutama oleh otot jantung. Tanpa fungsi otot, tubuh tidak dapat melakukan aktivitas normal. Jadi otot itu digunakan sebagai penopang tubuh. Otot itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Ada 3 jenis otot. Yang pertama ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka melekat pada tulang dan dikendalikan secara sadar. Sedangkan otot polos terdapat pada rongga. Otot polos itu terdapat pada organ dalam dan bekerja secara tidak sadar. Dan yang terakhir ada otot jantung, terdapat pada jantung dan bekerja terus-menerus. Setiap jenis otot memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda sesuai dengan fungsinya sendiri. Yang selanjutnya ada karakteristik fisiologi otot. Otot memiliki beberapa sifat utama yang memungkinkan terjadinya kontraksi, yaitu ada eksitabilitas. Eksitabilitas itu adalah kemampuan menerima rangsangan. Ekstensibilitas, kemampuan memendek dan menghasilkan gaya. Dan yang ketiga ada elastisitas, kemampuan untuk direnggangkan. Dan yang terakhir ada kontraktilitas. Jadi kontraktilitas ini kemampuan kembali ke bentuk semula. Sifat-sifat ini memungkinkan otot bekerja secara efektif dan terkoordinasi. Selanjutnya ada struktur dasar serat otot. Jadi pada gambar tersebut ada yang namanya sarkomer. Jadi sarkomer itu merupakan sel terbentuk. Jadi sarkomer itu adalah sel berbentuk panjang yang tersusun sejajar. Di dalam serat otot terdapat myofibril yang berperan dalam proses kontraksi otot. Myofibril tersusun atas unit-unit kecil yang disebut sarkomer. Jadi sarkomer itu adalah unit-unit kecil yang ada pada myofibril. Nama unit-unit kecil itu adalah sarkomer. Selanjutnya ada sarkomer dan komponennya. Jadi sarkomer itu dibagi menjadi 2. Ada 2 garis, yaitu garis Z dan garis M. Jadi garis Z ini atau filamen tebal atau namanya lainnya miosin, yaitu tersusun dari protein aktin serta protein pengatur troponin dan tropomyosin yang mengatur terjadinya ikatan dengan miosin. Dan garis M yaitu filamen tipis atau nama lainnya aktin, tersusun dari protein miosin dan memiliki fungsi untuk menghasilkan gaya tarik saat kontraksi otot. Selanjutnya ada teori sliding filamen. Jadi teori sliding filamen ini adalah kontraksi otot yang dijelaskan melalui teori sliding filamen. Pada teori ini, filamen aktin dan miosin tidak memendek, tetapi saling bergeser. Pergeseran inilah yang menyebabkan pemendekan otot secara keseluruhan. Selanjutnya ada peran ATP. Jadi ATP itu atau adenosin trifosfat dalam kontraksi otot. Adenosin trifosfat berperan sebagai sumber energi utama dalam kontraksi otot. Fungsi adenosin trifosfat yaitu untuk melepaskan ikatan antara aktin dan miosin. Yang kedua, untuk menyediakan energi untuk pergerakan
kepala miosin, dan yang terakhir membantu pemompaan ion kalsium kembali ke retikulum sarkoplasma. Jadi ketersediaan ATP menentukan kelangsungan kontraksi dan relaksasi pada otot. Peran ion kalsium. Jadi dalam fisiologi otot ada juga peran ion kalsium atau Ca2+. Ion kalsium berfungsi sebagai pemicu kontraksi otot. Saat kalsium dilepaskan, ion ini berikatan dengan troponin. Ikatan tersebut menyebabkan tropomiosin bergeser dan membuka tempat ikatan aktin. Tanpa ion kalsium, kontraksi otot tidak dapat terjadi. Jadi kontraksi otot ini membutuhkan ion kalsium. Dengan adanya ion kalsium, kontraksi otot itu berjalan dengan baik. Hubungan saraf dan otot. Kontraksi otot dikendalikan oleh sistem saraf. Hubungan antara saraf dan otot terjadi pada neuromuscular junction. Saraf motorik melepaskan neurotransmitter asetilkolin. Jadi ada potensial aksi pada otot. Potensial aksi merupakan perubahan muatan listrik pada membran serat otot. Sinyal listrik ini menyebar ke seluruh serat melalui tubulus T. Tanpa potensial aksi, otot tidak dapat berkontraksi. Ya, selanjutnya ada jenis kontraksi otot. Jenis kontraksi otot dibagi menjadi dua, yaitu ada kontraksi isotonik dan kontraksi isometrik. Kontraksi isotonik adalah otot memendek atau memanjang disertai oleh gerakan, sedangkan kontraksi isometrik otot berkontraksi tanpa perubahan panjang. Kedua jenis kontraksi ini sering terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kita sudah membahas banyak, dan selanjutnya itu ada kelelahan otot. Kelelahan otot adalah kondisi menurunnya kemampuan otot untuk berkontraksi. Faktor penyebab kelelahan otot adalah yang pertama itu penurunan cadangan adenosin trifosfat, yang kedua penumpukan asam laktat, dan yang terakhir gangguan keseimbangan ion kalsium. Kelelahan otot bersifat sementara dan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan. Adaptasi dan hipertrofi otot. Otot mampu beradaptasi terhadap latihan yang dilakukan secara rutin. Adaptasi ini dapat berupa hipertrofi, yaitu peningkatan ukuran serat otot. Hipertrofi terjadi akibat peningkatan sintesis protein pada otot. Adapun kesimpulan dari materi fisiologi otot ini, yaitu fisiologi otot mempelajari mekanisme kerja otot secara menyeluruh. Kontraksi otot melibatkan interaksi antara aktin, miosin, ATP, dan ion kalsium. Sistem saraf berperan sebagai pengendali utama aktivitas otot. Pemahaman fisiologi otot membantu menjelaskan bagaimana tubuh dapat bergerak secara efektif. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.